Bab 2131. Ledakan. Saat berikutnya penjarahan bumi, Iwan merenggut energi sebenarnya dari penjaga ke-6 dan menghantam dadanya dengan keras. Penjaga ke-6 terlempar beberapa meter jauhnya sebelum dia terhempas ke tanah. Setelah dia terjatuh, ada rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Setelah itu dia memegangi dadanya dan mengeluarkan seteguk darah karena terluka. Bagaimana ini mungkin? Penjaga ketiga sangat terkejut melihat pemandangan itu. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia tahu betapa kuatnya penjaga ke-6. Mereka tadinya mengira Iwan hanyalah seekor semut kecil yang dapat dengan mudah ditangani oleh penjaga ke-5 dan ke-6. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa kenyataannya justru sebaliknya. Tidak hanya keduanya gagal melakukan apapun pada Iwan, penjaga ke-6 juga dikalahkan oleh Iwan dalam satu serangan. Dia juga terluka parah. Bukankah itu tidak bisa dipercaya? Jelas sekali betapa terkejutnya dia. Tentu saja bukan hanya dia yang terkejut, Henry juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Iwan mampu mengalahkan penjaga ke-6 yang berada di tahap semi yang munah di usia yang begitu muda. Itu adalah sebuah keajaiban. Dia tidak akan percaya jika dia tidak menyaksikannya sendiri. Ini luar biasa. Iwan terlalu kuat. Tari, Yuni, dan yang lainnya sangat gembira melihat Iwan meraih kemenangan. Mereka awalnya khawatir tentang keselamatan Iwan, tetapi saat ini mereka sangat lega. Mereka akhirnya mengerti mengapa Iwan menolak pergi. Iwan bisa menghadapi para penjaga itu. Hanya saja mereka meremehkan kemampuan Iwan. Tercelah, kamu hanya mengandalkan harta karunmu untuk menang. Itu sama sekali bukan keahlian. Penjaga ke-6 memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Dia memaksakan dirinya untuk berdiri meskipun dia terluka. Pun Iwan cukup melukainya dengan penjarahan bumi. Dia berhasil melindungi poin terpentingnya di momen terpenting. Serangan Iwan tidak berakibat fatal. Terlebih lagi dia merasa Iwan hanya berhasil mengalahkannya berkat harta pertahanan itu. Dia tidak mau menerima kehilangan sama sekali, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kamu benar, harta karun hanyalah bantuan dari luar, tidak ada yang perlu dikagumi. Penjaga ke-6, kamu terluka cukup parah, istirahatlah, serahkan Iwan padaku, kata penjaga ke-5. Mereka berdua baru saja menyerang Iwan bersama-sama, tetapi penjaga ke-6 ceroboh dan tertipu oleh tipuan Iwan, tetapi dia tidak melakukannya. Penjaga ke-5 merasa seperti dia sudah mengetahui rencana Iwan. Lagi pula harta karun biasanya terbatas penggunaannya. Iwan tidak begitu mampu. Dengan kekuatannya di tahap semi yang munah, dia hanya perlu memastikan bahwa dia berhati-hati, bahkan tanpa penjaga ke-6, dia akan mampu menghadapi Iwan sendirian. Hanya dengan keahlianmu, lelucon yang luar biasa. Iwan mendengus ketika mendengar itu. Hei bocah, hentikan sikap aroganmu. Kamu sudah mengungkapkan semua tipuanmu. Aku sudah melihat apa yang kamu miliki. Bersiaplah untuk mati sekarang, kata penjaga ke-5 dengan dingin. Ada niat membunuh di matanya. Oh, benarkah sekarang? Kalau begitu, jika kamu memang ahli, silakan coba. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Iwan berkata dengan nada meremehkan, benar-benar meremehkan penjaga ke-5. Bab 2132. Baiklah bocah, kamu yang memintanya ya, karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Penjaga ke-5 sangat frustasi. Setelah itu, dia tidak membuang waktu lagi saat dia menyerang Iwan dengan kekuatan luar biasa. Sempurna, Iwan mendengus. Dia melangkah maju dan maju bukannya mundur. Dia juga menyerang penjaga ke-5 dengan sekuat tenaga. Mencoba melakukan trik yang sama. Apa menurutmu aku idiot? Penjaga 5 mencibir, memandang Iwan seolah dia sedang melihat seseorang yang sama sekali tidak penting. Dia sudah mengetahui trik Iwan sebelumnya. Berkat penjaga ke-6 yang sudah mengalaminya, tidak mungkin dia akan menghadapi Iwan secara langsung. Dia dengan cepat menyingkir menggunakan keunggulan kecepatannya untuk terus mengubah gerakannya, mencoba menyeret sesuatu dengan Iwan. Setelah konfrontasi sebelumnya, dia sudah melihat bahwa kecepatan, keterampilan, dan berbagai atribut Iwan paling banyak hanya berada di tahap menengah alam Augana atau tahap akhir alam Augana. Hanya saja Iwan menggunakan harta pelindungnya untuk mendapatkan keberuntungan dan melukai penjaga ke-6. Harta karun biasanya penggunaannya terbatas dan jarang sekali melebihi 3 kegunaan. Dia berencana untuk menyeret Iwan menggunakan kecepatannya untuk mengalahkan harta pertahanan di tubuh Iwan atau menghabiskan jumlah kegunaannya.
Lalu jika Iwan tidak memiliki harta itu, dia akan bisa menghadapi Iwan dengan mudah menggunakan skill di tahap semi yang munah. Segalanya berjalan sesuai harapan penjaga kelima. Meskipun Iwan memiliki banyak kartu trust, dia masih berada di fase intimas awal. Dia setara dengan mampu mengalahkan siapapun di tahap akhir alam Augana. Entah itu keahlian atau kecepatannya, dia masih belum berada di level penjaga kelima. Penjaga kelima menggunakan keunggulan kecepatan untuk bermain-main dengannya. Dia dengan cepat mendapati dirinya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Untungnya Iwan masih memiliki pelindung dada kaisar dan dengan tenang menghadapi segalanya. Itu cukup untuk menutupi kekurangannya dalam hal kecepatan. Namun setelah lebih dari selusin pertukaran, penjaga kelima menjadi semakin cepat. Iwan perlahan mendapati dirinya tidak mampu mengimbangi tempo penjaga kelima. Tentu saja dia masih belum menggunakan teknik kelas bumi peringkat tertinggi, yaitu langkah hantu. Itu akan meningkatkan kecepatannya dan menghilangkan bahaya yang dihadapinya. Namun Phantom Step menggunakan banyak energi spiritual. Iwan tidak bisa menggunakannya kapanpun dia mau. Terlebih lagi penjaga kelima jauh lebih kuat daripada dirinya. Jika Iwan menggunakan Phantom Step terlalu dini dan penjaga kelima menjadi waspada terhadapnya, itu tidak akan ada gunanya baginya. Mengambil kesempatan itu, penjaga kelima menyerang Iwan 2 dari 3 kali. Tapi semuanya diblokir oleh pelindung dada kaisar. Iwan sama-sama sudah bisa menebak bahwa penjaga kelima sedang mencoba menerobos pertahanannya. Iwan memutuskan untuk mengambil langkahnya dengan tenang, mundur beberapa langkah dan bertindak seolah dia terpukul, meninggalkan kesempatan bagi penjaga kelima. Nah, mati sana. Penjaga kelima tersenyum kejam saat melihat Iwan menunjukkan kelemahan. Setelah itu dia tidak ragu sama sekali saat dia menyerang Iwan dengan kekuatan yang sangat besar. Karena dia tidak melawan Iwan secara langsung, dia tidak tahu apakah dia sudah berhasil menembus harta pertahanan Iwan. Namun dia tahu bahwa Iwan telah menggunakan harta karun itu untuk menghentikan Doni dan penjaga ke-6. Selain itu, Iwan dipaksa mundur olehnya. Jika tidak ada kejutan, Iwan pasti sudah selesai menggunakan harta karun itu. Itu adalah kesempatan sempurna untuk menyingkirkan Iwan. Tidak mungkin dia membiarkan Nin lolos. Bab 2133. Tidak baik. Iwan hati-hati. Melihat Iwan tertinggal, gadis-gadis itu mulai panik. Tentu saja bukan hanya mereka saja. Henry, Shirley, dan yang lainnya dapat melihat bahwa Iwan juga berada dalam situasi yang buruk. Hati mereka mulai tenggelam. Baiklah, ini bagus. Cepat bunuh bocah kecil itu. Berbeda dengan perasaan Tari dan yang lainnya, penjaga ketiga dan penjaga ke-6 terlihat bahagia di wajah mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum bahagia. Sebelumnya, penjaga kelima memanfaatkan kecepatannya untuk memaksa Iwan mundur, mendapatkan keuntungan. Itu adalah sesuatu yang mereka semua lihat. Iwan tampak berada di pihak yang kalah, dan dia sama sekali tidak berdaya. Tampak jelas bahwa Iwan berada pada kondisi terakhirnya. Selama serangan penjaga kelima mendarat, Iwan akan mati. Tidak ada kemungkinan lain. Namun sebelum mereka dapat menyelesaikan pemikiran mereka, sesuatu yang sangat mengejutkan mereka terjadi. Bang, dengan bentrokan yang hebat, Iwan sudah bersiap saat dia menggunakan pelindung dada kaisar untuk memblokir serangan penjaga kelima. Pada saat yang sama, dia pun menyerang dengan serangan ganda, menghantamkan serangan ke tubuh penjaga kelima. Apa? Itu tidak mungkin. Penjaga kelima membelalakan matanya saat dia merasakan serangan Iwan, tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Dia tadi mengira serangannya akan mampu membunuh Iwan, namun dia tidak pernah menyangka bahwa Iwan akan mampu menerima serangannya secara langsung tanpa menunjukkan tanda-tanda cedera. Dia bahkan tidak mundur satu langkah pun. Itu terlalu sulit dipercaya. Jelas sekali betapa terkejutnya dia. Namun dia selalu menjadi orang yang berhati-hati. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya untuk menghentikan dirinya agar tidak berakhir seperti penjaga ke-6. Dia pun bereaksi sangat cepat terhadap serangan balik Iwan. Bergerak mundur dan nyaris tidak berhasil menghindari serangan ganda. Ambil ini, Iwan berkata dengan dingin. Cukup sulit baginya untuk memancing penjaga kelima untuk menyerang secara langsung. Tidak mungkin Iwan membiarkan pria itu melarikan diri dengan mudah. Iwan dengan cepat mengubah serangannya untuk menunjukkan serangan tangannya.
menggunakan penjarahan bumi. Saat serangan itu diluncurkan, serangan itu berisi gelombang kekuatan yang sangat kuat yang menyerang tepat di penjaga kelima. Kecil sekali, penjaga kelima mendengus. Dia tahu bahwa kecepatan, kekuatan, dan berbagai aspek Iwan jauh di belakangnya. Jadi dia melakukan gerakan yang sama, mencoba menghindari serangan Iwan. Jelas sekali bahwa Iwan tidak bisa mengejarnya sama sekali dengan keunggulan kecepatannya. Tidak mungkin Iwan bisa melakukan apapun padanya. Kedengarannya tidak mungkin sama sekali. Namun sebelum dia dapat menyelesaikan pemikirannya, sesuatu yang mengejutkannya terjadi pada saat berikutnya. Iwan dengan cepat melesat ke depan menggunakan teknik kelas bumi peringkat tertinggi, yaitu langkah hantu. Iwan tiba-tiba menjadi jauh lebih cepat. Tidak peduli bagaimana penjaga kelima mencoba menghindarinya, Iwan mengikutinya dari dekat, semakin dekat dengannya. Apa yang terjadi? Penjaga kelima sangat terkejut ketika dia mendapati dirinya tidak dapat melarikan diri dari serangan Iwan sama sekali. Dia tidak dapat memahami bagaimana Iwan tiba-tiba menjadi begitu cepat, sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat melarikan diri. Sungguh sulit dipercaya. Jika dia tidak menyaksikannya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa itu nyata. Bab 2134. Menyerahlah, Iwan berteriak dengan dingin. Dia memanfaatkan kecepatannya yang luar biasa di bawah Phantom Steps untuk segera mengejar penjarahan duniawi dengan kejam menyerang dada penjaga kelima. Tidak, penjaga kelima langsung panik. Dia ingin menghindari serangan itu, tapi Iwan jauh lebih cepat darinya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia pun gagal lolos dari serangan Iwan. Tanpa pilihan, dia pun terpaksa menyerang serangan Iwan, mencoba untuk memblokirnya. Bang, dengan bentrokan yang hebat, penjarahan bumi Iwan menembus energi dan pertahanan sebenarnya dari penjaga kelima, dan sisa energi menghantam dada penjaga kelima. Penjaga kelima terbang beberapa meter setelah ditabrak membanting tepat ke mobil hitam di belakangnya sebelum jatuh ke tanah. Setelah itu dia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan 2 suap darah, jelas menderita luka dalam seperti penjaga ke-6. Penjaga kelima telah dikalahkan oleh Iwan juga. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan itu, penjaga ketiga dan ke-6 sangat terkejut. Penjaga ketiga khususnya sudah mengetahui dari keluarga Hilton bahwa kekuatan Iwan yang sebenarnya tidak berada pada level setinggi itu. Dia hanya menggunakan pelindung dada kaisar di tahap puncak alam Augana atau tahap seni yang munah. Harta karun, begitulah cara dia berhasil mengalahkan Brony. Jadi dia selalu meremehkan Iwan, tidak pernah menganggap Iwan sebagai ancaman. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Iwan tidak hanya mengalahkan penjaga ke-6 yang berada di tahap semi yang munah, tapi bahkan penjaga kelima yang lebih kuat daripada penjaga ke-6. Sungguh sulit dipercaya. Jika kemenangan pertama Iwan hanyalah keberuntungan, kemenangan kedua tidak mungkin sama. Iwan bisa mengalahkan penjaga ke-6 dan ke-5, jadi hanya ada satu kemungkinan. Iwan tidak selemah yang mereka kira. Kalau tidak, Iwan tidak mungkin menggunakan satupun harta pertahanan yang berada di tahap puncak alam Augana atau tahap semi yang munah untuk mengalahkan dan melukai penjaga ke-5 dan ke-6. Dengan mengingat hal itu, apakah itu penjaga ketiga atau penjaga ke-5 dan ke-6? Ketiganya tiba-tiba menyadari sesuatu. Iwan mungkin jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Hanya saja mereka bertiga meremehkan kemampuan Iwan. Itulah yang menyebabkan penjaga ke-6 dan ke-5 jatuh ke tangan Iwan. Penjaga kelima, kamu sudah mati sekarang. Memanfaatkan situasi itu, Iwan melesat ke depan bersiap menghadapi penjaga kelima dengan satu serangan. Itu tidak bagus. Penjaga kelima tercengang. Dia terluka parah oleh Iwan. Dia tergeletak di lantai, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bangun. Tidak mungkin dia memiliki kekuatan untuk menghindari serangan Iwan, dan dia terpaksa melihat saat serangan Iwan menimpanya. Nah, jangan sombong dulu. Pada saat itu, penjaga ke-6 sudah pulih sedikit setelah istirahat. Melihat Iwan bersiap menghabisi penjaga kelima, dia bereaksi sangat cepat menyerang punggung Iwan dengan kekuatan luar biasa. Dia pun berencana mencoba membuat Iwan menyerah pada serangannya. Bab 2135. Ketahuilah tempatmu, merasakan serangan datang dari belakang. Ekspresi Iwan berubah dingin.
Meskipun dia memiliki pelindung dada kaisar yang dapat memblokir serangan apapun di tahap semi yang lunak atau di bawahnya, cermin itu, pelindung dada itu berada di depan dadanya, bukan di punggungnya. Ia tidak berani gegabah saat merasakan serangan mendadak di belakangnya. Jadi Iwan menghentikan serangannya terhadap penjaga kelima. Lalu Iwan berbalik dan segera menghadapi serangan penjaga keenam. Penjaga keenam sudah melihat kemampuan Iwan. Tidak mungkin dia berani menghadapi Iwan secara langsung. Dia baru saja berencana menyelamatkan penjaga kelima dari serangan Iwan. Dengan tujuannya telah tercapai, dia dengan cepat mundur, menggunakan keunggulan kecepatannya untuk menghindari serangan Iwan dengan mudah. Kamu ingin lari, tidak akan semudah itu. Iwan pun mencibir. Setelah itu, Iwan mengaktifkan Phantom Step lagi, meningkatkan bayangan setelah dia tiba-tiba muncul di depan penjaga keenam lagi. Ledakan pada saat itu, dia melancarkan serangan menggelegar tepat di penjaga keenam. Cepat sekali, penjaga keenam terkejut. Dia bingung sebelum ini. Iwan hanya secepat dan sekuat seorang di tahap menengah alam Augana atau tahap akhir alam Augana. Bagaimana bisa Iwan melukai penjaga kelima dengan begitu mudah? Dia akhirnya mengerti bahwa gerak kaki Iwan sangat aneh. Itu sangat cepat, membuat semua orang lengah. Jika itu adalah situasi biasa, selama dia cukup hati-hati, gerakan kaki Iwan mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya karena dia berada di tahap semi yang lunak. Namun penjaga keenam sudah disakiti oleh Iwan, jadi skill dan kecepatannya menurun secara signifikan. Selain itu, Phantom Step terlalu aneh. Dia ingin menghindari Iwan, tetapi tidak berbuat apa-apa. Ledakan, dengan keadaan saat ini dia terpaksa dengan keras kepala mengirimkan serangan, mencoba memblokir Iwan. Bang, dengan bentrokan lainnya, serangan Iwan menerobos pertahanan penjaga keenam, menghantam penjaga keenam dan membuatnya terbang lagi. Ketika dia jatuh ke tanah, luka penjaga keenam terlalu parah. Dia pun memuntahkan seteguk darah dan terjatuh ke tanah, tidak mampu bertarung lagi. Tangkap mereka berdua. Iwan berteriak kepada Sab bersaudara setelah berurusan dengan penjaga keenam. Keduanya sudah terluka parah dan tidak mampu bertarung, dan dia tidak bisa mengambil nyawa. Iwan tidak perlu terus menyerang mereka lagi. Ya, Sab bersaudara mengakui perintah tersebut, segera menangkap penjaga kelima dan keenam, memutus aliran energi mereka. Mengambil kesempatan itu, Iwan meminum pil pemeliharaan roh. Iwan terus-menerus menggunakan penjarahan bumi dan langkah hantu untuk menjatuhkan penjaga kelima dan keenam. Dan itu menghabiskan cukup banyak energi spiritualnya. Pil pemeliharaan roh sangat mirip dengan pil pemeliharaan energi. Ini dapat membantu dalam pelatihan seorang bijak dan meningkatkan pemulihan energi spiritual. Setelah meminum pil, energi spiritualnya mulai pulih dengan cepat.